Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat, pembawa risalah suci yang penuh rahmat. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 24111011113. Mata pelajaran Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Agus Salim, MPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah materi tentang Islam sebagai objek kajian bidang kalam dan filsafat. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Ghazali, kebenaran tidak akan pernah berbau dengan kebenaran. Mari kita eksplorasi bagaimana pemikiran Islam dapat memberikan wawasan mendalam tentang eksistensi dan realitas. Pendahuluan. 1. Definisi ilmu kalam, yaitu ilmu yang membahas akidah dan keyakinan dalam Islam. Tujuannya untuk menetapkan keyakinan agama dengan argumentasi yang logis dan rasional, serta membahas yang menyimpang dari ajaran Islam, dan apabila tidak ada menemukan solusi dari sebuah permasalahan, maka mereka menggunakan sumber Al-Quran dan hadis untuk menjawab dalam pembahasan tersebut. Yang kedua, definisi filsafat, yaitu kajian kritis tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan alasan. Tujuannya untuk mencari kebijaksanaan serta pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat segala sesuatu, dan mereka menggunakan sumber logika atau pemikiran kritis tanpa tergantung pada teks atau suatu apapun. Yang ketiga, tujuan presentasi, menjelaskan perkembangan ilmu kalam, ringkasannya dengan filsafat, tokoh-tokoh utama, aliran-aliran pemikiran, dan kontribusinya terhadap pemikiran Islam. Perkembangan ilmu kalam awal mula muncul pada abad 2 Hijriah atau sekitar 8 Masehi sebagai respon terhadap tantangan teologis. Ilmu kalam berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah dengan pengaruh filsafat Yunani. Fokus utamanya yaitu menjawab pertanyaan tentang sifat Tuhan, takdir, dan keadilan. Adapun hubungan ilmu kalam dan filsafat, yang pertama, interaksi. Filsafat memberikan alat analisis yang digunakan dalam ilmu kalam. Yang kedua, pengaruh. Dipengaruhi pemikiran filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, mempengaruhi pemikiran kalam. Contoh penggunaan logika dalam argumen teologis. Tokoh-tokoh utama dalam ilmu kalam. Yang pertama ada Al-Ghazali, yaitu menyusun argumentasi tentang eksistensi Tuhan dan kritik terhadap filsafat. Beliau adalah seorang sufi sekaligus seorang teolog yang mendapat julukan Hujjah al-Islam. Yang kedua, Al-Farabi, yaitu mengintegrasikan pemikiran Aristotelian dengan ajaran Islam. Beliau mendapat julukan guru kedua atau Al-Mu'allim Ats-Tsani. 3 karya beliau yang banyak dibaca orang. Yang pertama tentang dialogkan Plato dan Aristoteles. Yang kedua tentang membangun kota ideal. Dan yang ketiga, kitab musika, yaitu tentang adanya kombinasi suara sehingga menjadi indah didengar atau sejenis musik. Yang ketiga, Ibnu Rushd,
yaitu tentang menekankan pentingnya rasio dalam memahami wahyu. Beliau juga terkenal dengan sebutan Aperwes, yang artinya sang penafsir. 3 karya beliau yang terkenal yaitu yang pertama ada Al-Kulliyat Fit Atib di bidang kedokteran tentang penyembuhan. Yang kedua, Ibayat Al-Mujtahid atau tentang hukum Islam. Yang ketiga, Tahafut At-Tahafut atau kerancuan-kerancuan atau penengah dialektika pemikiran filsafat Aristoteles dengan Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun aliran-aliran pemikiran dalam ilmu kalam, yang pertama ada Mu'tazilah, yaitu menekankan rasionalisme dan kebebasan manusia. Yang kedua ada Asy'ariyah, yaitu menyelaraskan akal dan wahyu, menekankan pada sifat Tuhan. Yang ketiga, Maturidiyah, menekankan pentingnya akal dalam memahami iman. Kontribusi terhadap pengembangan pemikiran Islam. Yang pertama, pendidikan. Mendirikan madrasah dan institusi pendidikan. Yang kedua, dialog antar agama, yaitu mendorong diskusi antara Islam dan tradisi lain. Yang ketiga, pemikiran modern, mempengaruhi pemikiran Muslim kontemporer dalam memahami isu-isu modern. Kesimpulan, ilmu kalam dan filsafat saling melengkapi dalam memahami ajaran Islam. Pentingnya memahami ini untuk dinamika pemikiran Islam. Demikian presentasi materi saya pada hari ini terkait tentang Islam sebagai objek kajian bidang kalam dan filsafat. Sebagai penutup, izinkan saya berbagi kisah tentang seorang filsuf Muslim Al-Ghazali yang pernah mengalami krisis kepercayaan. Dalam pencariannya akan kebenaran, ia mengembara ke berbagai disiplin ilmu, dari logika hingga mistisisme. Akhirnya, ia menemukan bahwa kebenaran sejati tidak hanya terletak pada akal, tetapi juga pengalaman spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Seperti yang ia katakan, ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Mari kita ingatkan bahwa dalam kajian kalam dan filsafat, pengetahuan yang kita peroleh harus diimbangi dengan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan, baik itu dari segi penulisan ataupun pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.